Seorang profesional trader, dia tidak peduli apakah dalam historinya itu ada biru atau merah, dia tidak peduli. Yang penting equity-nya naik. Jangan pernah menghitung batasan resiko dari total modal, tapi hitunglah batasan resiko itu dari nilai margin requirement-nya. Market itu tidak pernah mengetahui eksistensi Anda, dan Anda tidak bisa mempengaruhi kepada market itu sendiri. Namun yang bisa dilakukan adalah bagaimana Anda mengendalikan diri pada saat bertransaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, buat para partisipan sudah hadir. Kita akan sharing bersama narasumber kami ya, Pak Deki, Mr. Fans Lobby. Halo Pak Deki. Halo Pak Teguh. Kita kembali lagi ya buat para sobat TVFX. Kita harus persiapkan dulu nih ya rencana keuangan kita gitu ya. Berapa sih yang dibutuhkan untuk trading dan apa sih resikonya ya? Karena sebelumnya tadi kita udah bahas ya, karena dengan trading dengan jumlah margin yang berbeda ya pasti dengan konsep yang berbeda. Ya, bukan begitu ya Pak Deki ya? Betul Pak Teguh ya. Jadi memang buat para sobat TPX semua nih yang mungkin yang sudah join ya ataupun yang belum atau baru mau ya berencana untuk trading. Nah, ini saat yang tepat nih untuk kita sharing ya gimana caranya menyusun trading plan ya baik dari segi risk dan money manajemennya, dan memang ini sangat-sangat dibutuhkan oleh kita semua karena yang namanya trading itu yang butuh perencanaan Pak Deki ya. Sangat Pak. Kita nggak bisa ikut-ikutan aja ya, ikutan teman trading ikut trading gitu ya, itu nggak seperti itu ya. Betul. Bahkan kalau saya boleh sampaikan dan seringkali saya sampaikan juga bahwa trading plan ini ibarat sebuah kuda-kuda ya Pak Teguh ya. Yap. Artinya di luar trading system yang kita miliki atau bahkan indikator atau bahkan template sistem apapun, trading plan ini memegang peranan kunci teman-teman ya. Karena trading plan apabila kita lakukan dengan baik ya, itu akan memberikan kenyamanan kepada penggunanya. Kita bisa tahu bagaimana risk and reward itu secara terukur. Dan satu hal yang harus digarisbawahi oleh Bapak Ibu semua bahwa trading ini adalah bisnis. Di sini kita harus menghargai kepada uang kita, ya. Di mana kita menempatkan batasan resiko, lalu kemudian bagaimana kita menghitung target yang ingin kita capai ya. Oke, kalau berbicara trading plan, ini ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Alexander Elder yang juga seorang profesional trader bahwa market itu tidak pernah mengetahui eksistensi Anda ya. Dan Anda tidak bisa mempengaruhi kepada market itu sendiri. Namun yang bisa dilakukan adalah bagaimana Anda mengendalikan diri pada saat bertransaksi ya. Karena tidak sedikit para sobat trader ya, banyak orang yang bertransaksi dia memiliki posisi yang keliru, tetapi tanpa perhitungan dia malah terus seperti mempertaruhkan daripada dana yang ada di dalam akunnya, dan ini yang keliru. Kita harus melihat teman-teman ya, bagaimana terjadinya suatu pertumbuhan terhadap equity kita. Seorang profesional trader, dia tidak peduli apakah dalam historinya itu ada biru atau merah, dia tidak peduli, yang penting equity-nya naik. Nah,
newbie trader dia selalu ingin biru, Pak Teguh. Ya benar. Ya, sepertinya merasa aib gitu ya kalau dalam detail statementnya itu ada merah gitu ya. Gitu. Jadi ketika sedang floating besar dia lebih baik menahan, dan ini yang keliru. Ya Karena benar. ini akan membuang waktu ya. Artinya pada setiap hari pasar bergerak, setiap hari banyak peluang di sana. Ketika kita salah, kita tidak kita harus Hanya mengambil, menunggu ya. hanya menunggu, betul. Kita bisa mengambil satu keputusan ya pada saat harga berbalik arah dan lain sebagainya. Oke, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk melihat lebih jauh ya. Dalam menempatkan risk management, ada dua level bijak dalam penempatannya. Ini yang harus diketahui oleh Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah berdasarkan kepada margin requirement ya. Lalu kemudian yang kedua itu berdasarkan kepada average true range value. Oke, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk membahasnya satu persatu. Ketika kita masuk di satu broker, ini adalah term and condition yang ditetapkan oleh broker, dan seorang trader yang masuk di suatu broker wajib mengetahui ini semua. Bagaimana kontrak size yang ditetapkan oleh broker tersebut, lalu berapa spread, berapa swapnya, lalu kemudian bagaimana cas komisinya, bagaimana open dan close marketnya, kapan market di hari Senin itu dibuka, kapan close market itu ditutup di hari Sabtu dini hari ya. Nah, itu hal-hal yang harus diketahui oleh Anda semua. Tetapi dari semua, yang paling penting ya, itu salah satunya adalah perhitungan leverage dan margin requirement. Leverage sebagai daya ungkit dan margin requirement adalah nilai yang bisa kita buka untuk membuka satu posisi ya. Kalau kita lihat di TPFX sendiri, itu marginnya bisa, leverage-nya itu bisa sampai 1:400. Lalu kemudian apa kaitannya dengan risk management? Ini menarik sekali. Ini adalah perhitungan leverage yang ada di broker-broker ya, dari 1:50, 1:100, bahkan ada yang 1:1000 gitu ya. Nah, untuk nilai 1:100, ini adalah nilai margin requirement yang harus Anda siapkan, itu adalah 1 dibagi 100 dikali 100%, itu sama dengan 1% dari nilai kontrak. Karena kita sama-sama tahu nilai kontrak aslinya itu adalah 100.000 US dollar. Jadi kalau 1% dari 100.000 US dollar itu artinya 1.000 dollar. Makanya ketika seseorang membuka posisi dengan satu lot pada broker yang menggunakan leverage 1:100, maka itu nilai margin requirement-nya adalah 1.000 ya. Nah, kita ambil contoh di sini. Untuk membuka satu posisi ya dengan volume satu lot, baik itu beli ataupun jual, maka rumusnya itu adalah jumlah lot Anda dikalikan dengan kontrak size dikalikan dengan persentase leverage. Anggap saja transaksinya satu lot, lalu kontrak size-nya 100.000 ya, dikalikan 1%, lalu kemudian margin requirement-nya adalah 1.000. Terkait dengan risk management tadi, banyak di luar sana ketika seorang nasabah ataupun trader yang bergabung di satu broker, ketika ditanya berapa batasan resiko yang ditoleransi, mereka bisa menjawab dengan jawaban yang belum diperhitungkan ya, kebanyakan ya. Misalnya, oke, saya siap dengan resiko 50% misalnya, atau 40% dan lain sebagainya. Kalau kita tanya dari mana 50%, mereka jawab adalah dari total modalnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jangan pernah menghitung batasan resiko dari total modal.
tapi hitunglah batasan resiko itu dari nilai margin requirement-nya. Kalau Anda masuk dengan nilai 1 miliar rupiah, lalu Anda siap meresikokan 50%, berarti Anda siap hilang 500 juta, dan ini nilai yang tidak kecil, Bapak dan Ibu. Tetapi berbeda apabila Anda menghitung berdasarkan kepada margin requirement. 50% dari nilai margin requirement itu berbeda 50% dari 1 miliar. Ya, maka dengan margin requirement 1000, Anda menempatkan 50%, berarti di sana nilainya adalah $500. $500 ketika bertransaksi di emas itu ekuivalen dengan 5 poin. Begitu Anda bertransaksi di mata uang, itu ekuivalen dengan 50 poin, ya. Jadi dalam penempatan batasan risiko itu bisa berdasarkan kepada margin requirement ini. Apakah Anda mau melakukan stop loss? Penempatan stop loss di mana? Itu juga tidak bisa asal-asalan, Pak Teguh, ya. Artinya, saya terbiasa dengan cukup 30 poin, saya cukup dengan 20 poin, itu tidak bisa. Anda harus tahu mengapa kita menempatkan batasan risiko di sana. Apa dasarnya? Margin requirement ini bisa dijadikan rujukan bagi Anda untuk mendapatkan nilai yang tepat dalam pembatasan risiko. Kalau Anda mau melakukan averaging, misalnya ketika Anda posisi beli, lalu kemudian Anda berencana untuk kembali membeli di bawah, berapa jarak antara buy yang pertama dengan buy yang kedua, itu pun juga bisa mengacu kepada perhitungan margin requirement ini. Berarti kalau contoh di sini dengan margin requirement $1000, lalu Anda tetapkan batasan resikonya 50% dari margin requirement, maka Anda bisa menempatkan buy yang kedua itu 5 poin di bawah buy yang pertama. Begitupun ketika Anda mau melakukan cut and switch, posisi buy Anda lepas, lalu Anda berubah menjadi sell position, dan cut and switch, mohon digarisbawahi, ini sangat cocok apabila Anda lakukan ketika terjadi rilis data, ya, yang terutama data-data yang high impact. Ini sangat cocok untuk dilakukan cut and switch, dan di mana menempatkan cut and switch itu juga bisa merujuk kepada margin requirement. Begitupun untuk locking position, ya. Jadi dalam risk management, di mana kita melakukan penempatan, yang pertama itu merujuk kepada margin requirement.